Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok Ahmad Jawari nomor absen 1. Della Gracia Asmia nomor absen 8. Deviliana Rahmania nomor absen 9. Elia Rahayu Lutfiana nomor absen 11. Ibrahim Aditya Nugraha nomor absen 13. Kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Alur perjalanan dakwah di Nusantara. Cara-cara dakwah di Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Mengambil hikmah kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Sikap mulia. Mencintai para ulama dan tokoh penyebar Islam. Gigih dan semangat dalam berdakwah. Menghargai perbedaan agama dan keyakinan. Giat belajar untuk meraih cita-cita. Rajin beribadah. Alur perjalanan dakwah di Nusantara. Sebagaimana yang diketahui, Islam masuk Nusantara melalui perdagangan Arab, Gujarat, dan Persia. Berikut teori-teori masuknya Islam di Nusantara, yaitu teori Mekah, teori Gujarat, teori Persia, dan teori Cina. Teori Mekah, proses masuknya Islam adalah langsung dari Mekah atau Arab. Terjadi pada abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang sekaligus dakwah. Kebanyakan yang datang adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang menggunakan gelar Sayyid atau Syarif di depan namanya. Teori Gujarat. Teori Gujarat mengenakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijrah atau ke abad 13 Masehi. Orang-orang Arab yang bermazhab Syafi'i telah bermukim di sepanjang pesisir Malabar atau Gujarat sejak awal hijrah. Gujarat adalah suatu wilayah yang terletak di India bagian barat, dekat dengan Laut Arab, yang menyebabkan adalah orang Gujarat telah memeluk Islam. Teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa penyebar agama Islam berasal dari orang-orang di wilayah Persia atau Persia atau Iran. Sebagai buktinya ada kesamaan budaya dan tradisi antara masyarakat Persia dengan Indonesia, yaitu merayakan tradisi 13 Muharram atau Asyura. Teori Cina. Menurut teori ini, kedatangan Islam di Indonesia berasal dari Cina, di mana hubungan ini terjalin sejak Indonesia masih dalam kerajaan Hindu dan Buddha. Wali Songo. Agama Islam berkembang di Indonesia disebarkan oleh beberapa golongan, yakni para pedagang mubalik, sufi, dan para wali. Dan di Pulau Jawa, Islam disebarkan oleh Wali Songo atau Wali 9. Berikut ini nama-nama Wali Songo atau Wali 9. 1. Maulana Malik Ibrahim, biasa disebut Sunan Gresik. Sunan yang paling lebih dulu ada. 2. Sunan Ampel atau Ngampel. Sunan yang memiliki nama asli Raden Rahmat dan berkedudukan di Ngampel dekat Surabaya. 3. Sunan Bonang. Sunan yang semula bernama Magdum Ibrahim ini adalah anak kandung dari Sunan Ampel. Ia berkedudukan di Bonang dekat Tuban. 4. Sunan Giri atau Prabu Satmata atau Sultan Abul Faki yang semula bernama Raden Paku, berkedudukan di Bukit Giri dekat Gresik. 5. Sunan Derajat atau Sarifuddin, juga putra dari Sunan Ampel dan berkedudukan di Derajat dekat Sedawu, Surabaya. 6. Sunan Gunung Jati atau Sarif Hidayatullah atau Syekh Nurullah, berasal dari Pasai sebelah utara Aceh yang berkedudukan di Gunung Jati, Cirebon. 7. Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq, putra dari Raden Utsman Haji yang bergelar Sunan Ngandung di Jipang Panolan, berkedudukan di Kudus. Sunan Kalijaga, nama aslinya Raden Mas Syahid. Beliau adalah putra Temenggung Wilatikta, Bupati Tuban yang berkedudukan di Kadilangu dekat Demak.
9. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra dari Sunan Kalijaga berkedudukan di Gunung Muria, Kudus. Cara-cara dakwah di Nusantara. A. Perdagangan. B. Perkawinan. C. Pendidikan. D. Hubungan sosial. E. Kesenian. A. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di pesisir timur Laut Aceh, Kabupaten Aceh Utara sekarang. Bukti berdirinya kerajaan ini yaitu adanya nisan Raja pertama Samudra Pasai, Sultan Malik As-Saleh yang meninggal pada 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Tahun 1521 Masehi, kerajaan ini ditaklukkan Portugis yang menyebabkan kemunduran hingga akhirnya berada di naungan Kerajaan Aceh pada 1524 Masehi. B. Kerajaan Aceh terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan Kabupaten Aceh Besar. Kerajaan Aceh berpusat di Kota Raja, didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah 1514 sampai 1528 dan beliaulah yang menjadi raja pertama. Peletak dasar kerajaan Aceh adalah Sultan Alauddin Riayat Shah yang bergelar Al-Qohar. Aceh mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Iskandar Muda. C. Kerajaan Demak terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa didirikan oleh Raden Patah, putra Prabu Kertabumi tahun 1478 Masehi. Pada tahun 1518, Raden Patah digantikan oleh putranya yang bernama Pati Unus. Yang sebelumnya Pati Unus pernah memimpin armada laut Demak dalam menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1513 Masehi. D. Kerajaan Pajang 1568 sampai dengan 1586. Terletak di daerah Kartasura, Jawa Tengah yang merupakan kerajaan Islam pertama di daerah pedalaman Pulau Jawa. Sultan atau raja pertama adalah Jagatingkir yang bergelar Sultan Hadiwijaya. Kedudukannya disahkan oleh Sunan Giri. E. Kerajaan Mataram Islam abad 17 sampai 19 berdiri pada tahun 1586 dan raja pertamanya adalah Sutawijaya yang bergelar Senopati Inggalaga Sayyidin Patnatagama, artinya panglima perang dan ulama pengatur kehidupan beragama. Kerajaan Banjar adalah kerajaan Islam di Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan saat ini. Pusat kerajaan Banjar berada di Kuin Utara, kemudian dipindahkan ke Martapura. Kerajaan Banjar berdiri pada tahun 1526 Masehi dengan Sultan Suryansyah atau Raden Samudra sebagai sultan pertama. Kerajaan runtuh ketika Perang Banjar berakhir pada 1905 Masehi dan raja terakhirnya adalah Sultan Muhammad Seman yang wafat ketika Perang lawan Belanda di Puruk Caho. Kerajaan Goa Talo atau Kerajaan Goa terbentuk dari suatu komunitas yang bernama Bate Selapang atau 9 bendera yang terdiri atas Tambolo, Lakiung, Parang, Deta, Anggang Jene, Saumata, Bisai, Sero, dan Kalili. Kerajaan Gawo Talo adalah merupakan kerajaan besar di Indonesia bagian timur yang lazimnya disebut Makassar yang mirip nyatakan ikrar Ruwakarangeng Nasereata atau dua raja tetapi satu rakyat. Pada tahun 1605 Masehi, Sultan Auddin dari Goa memeluk Islam berkat adanya dakwah dari Datuk Ri Bandang dan Sulaiman dari Minangkabau. Sejak itu, kerajaan Goa resmi masuk Islam. Kerajaan Ternate
Kerajaan ini berdiri pada abad ke-13 dengan pusatnya di Sampalu, Pulau Ternate. Kerajaan ini terkenal sebagai penghasil rempah-rempah sehingga perdagangan berkembang pesat. Kebanyakan berdagang dari luar berasal dari Jawa, Melayu, Cina, dan Arab. Raja Maluku yang memeluk Islam pertama kali adalah Gapi Baguna atau Sultan Marhum 1465 sampai dengan 1485 Masehi, yang menerima pengaruh dari Datuk Maulana Husin dan Sultan Zainal Abidin. Sultan Ba'abluah merupakan pemimpin Ternate yang membawa Ternate pada masa kejayaan. Beliau mengusir Portugis dari Ternate pada 1575 Masehi. Wilayah Ternate sangat luas, meliputi keseluruhan Kepulauan Maluku, Barat, dan wilayah Tenggara, Tengah, Timur, dan Selatan Filipina. Di mana Islam tersebar luas, kerajaan ini memiliki armada laut yang tangguh. Kerajaan ini berakhir saat Spanyol dan Portugal menyerang, di mana Sultan Syed Barakati ditahan dan dibuang ke Filipina. Belanda dengan VOC-nya memberikan bantuan atas permintaan Ternate dan dengan syarat VOC diberikan hak monopoli perdagangan rempah-rempah. Sejak saat itulah terjadi konflik berkepanjangan hingga kerajaan ini runtuh. Kerajaan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Raja Tidore pertama adalah Syahadati alias Muhammad Nakal yang naik tahta sekitar tahun 1081 Masehi. Raja Tidore pertama yang memeluk Islam adalah Raja ke-9, yaitu Cirililiati. Berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab, kemudian diberi gelar Sultan Jamluddin. Islam pertama kali masuk di Tidore sekitar tahun 1471 Masehi. Kerajaan Tidore memeluk penghasil cengkeh yang besar dan sangat laku di Eropa. Kerajaan ini luasnya meliputi Halmahera, Raja Ampat, Seram Timur, Jailolo, Bacan, dan Papua yang disatukan dalam Uli Siwa, suatu persekutuan dagang bersama dengan Ternate. Kerajaan ini terkenal akan rempah-rempah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.